Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah 5 jalur pilihan untuk mudik dari Jakarta ke Padang. Dan ini saya buat hanya dari Bakauheni saja, karena dari Jakarta sampai Bakauheni sama semua. Paling pertama adalah jalur barat. Saya nyebutnya ini jalur wisata karena menyusuri pantai barat Pulau Sumatera. Jalur yang kedua, ini tolnya hanya sampai Terbanggi Besar. Kemudian jalur yang ketiga yang berwarna putih ini adalah jalur rekomendasi jika ingin lebih cepat, lebih nyaman. Kemudian yang keempat itu adalah jalur Google Map yang sangat menyesatkan, harus dihindari. Kemudian yang kelima itu adalah jalur lintas timur. Ini adalah jalur lintas barat Sumatera. Jadi dari tol Bakauheni sampai Terbanggi Besar, kemudian langsung keluar, langsung mengambil posisi ke laut. Dan ini cukup nyaman ya. Cukup nyaman kalau dilihat dari trek. Untuk jalur barat ini bahkan ada seseorang yang berkomentar, daripada jalur tengah lintas Sumatera saya lebih baik memilih jalur barat, karena jalur barat ini menurut saya ini adalah jalur wisata. Jadi kalau Anda ingin pulang dari Jakarta ke Padang dengan berwisata adalah bagian dari perjalanan, maka lebih baik memilih jalur barat. Ada yang mengatakan kalau jalur barat ini jalannya jelek. Ternyata kalau dilihat dari video ini ternyata tidak betul. Jadi jalan yang rusak itu ada sedikit, tapi untuk tahun 2022 ya, ini mulus sampai ke Kota Padang, mulai dari Bengkulu, Kota Bengkulu sampai Kota Tapan di sebelah barat Sungai Penuh itu masih bagus sampai Kota Padang. Jadi perlu dipopulerkan ya. Kalau dilihat secara alami, jalur barat ini kurang populer dibanding dengan jalur tengah lintas Sumatera atau lintas Sumatera Timur, itu kurang populer. Padahal luar biasa, pemandangannya bagus, jalannya bagus. Kalau sepi ya, karena dia kurang populer ya, jadi sepi. Kita bisa lihat sebelah kiri laut. Kita tidak akan menemukan pemandangan seperti ini di jalur lintas Sumatera Tengah atau lintas Timur. Karena lintas Timur walaupun sebelah utara atau sebelah timur Pulau Sumatera juga tidak di pinggir laut seperti ini, tapi kalau yang barat benar-benar di pinggir laut.
Oke, sejauh ini tidak ditemukan jalan yang rusak di lintas barat Pulau Sumatera. Insya Allah masih mulus sampai ke sini. Ini jembatan cukup terkenal di daerah sini, banyak orang berhenti untuk menikmatinya. Ini gapura perbatasan provinsi ya. Kita memasuki provinsi Bengkulu. Kita dari Lampung menuju Bengkulu. Dari kejauhan kita bisa melihat laut dari atas bukit. Jadi ini jalannya turun. Ada juga kita temukan tanjakan yang cukup terjal, ada, tapi justru tidak separah lintas tengah ya, yang di daerah Muara Enim, Lahat, luar biasa. Kita melihat jalur kedua ini tol dari Bakauni sampai ke Terbanggi Besar, langsung keluar menuju Kota Bumi, Batu Raja, Muara Enim, Lubuk Linggau, Bangko, Muara Bungo, Padang. Jalur ini termasuk jalur tradisional karena tolnya hanya sedikit ya. Tolnya hanya dari Bakauni sampai ke Terbanggi Besar. Tapi jalan cukup bagus, jalan cukup mulus, tidak ada hambatan apa-apa. Cuman kalau dibanding dengan tol yang dimaksimalkan sampai ke Kayu Agung, kemudian keluar ke Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, itu lebih lambat dibanding yang itu ya. Jadi saya bikin jalur itu ada jalur rekomendasi, itu maksudnya yang keluarnya di Kayu Agung, kemudian ke Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau. Nah, itu jalur-jalur yang direkomendasikan. Jadi pada video ini saya gambar dengan peta warna putih di awal, atau jalan warna putih di awal, itu adalah rekomendasi. Jadi kalau pulang kampung seandainya hanya dengan tujuan untuk silaturahim dengan keluarga, tidak sambil berwisata, ya lebih baik jalur yang nomor 3, alternatif nomor 3, itu sangat bagus. Kalau tujuannya sambil berwisata, pakai alternatif nomor 1. Semua data ada di video ini ya, data kilometernya, jaraknya pada dasarnya tidak jauh berbeda, misalnya hanya berbeda 1 jam. Misalnya kalau lewat lintas barat itu 23 jam, aplikasi loh ya, aplikasi Google Map. Kalau lewat jalan lintas tengah itu 22 jam. Alternatif nomor 3 itu 21 jam, kemudian alternatif nomor 4 lebih cepat menurut aplikasi, tapi itu jalur berbahaya karena kalau sampai di tengah frustasi kita nanti. Jadi inilah contoh jalan lintas Sumatera Tengah, cukup bagus, hanya saja tikungannya hampir tidak pernah berhenti, terutama ketika melewati daerah Batu Raja, Martapura, Muara Enim, Lahat, sampai ke Lubuk Linggau. Jadi jalan itu berbelok hampir terus-terusan. Karena ini kita sedang melewati Bukit Barisan. Setelah keluar ke Lubuk Linggau, itu treknya akan banyak yang lurus sampai ke Sarawangun, sampai ke Bangko, sampai Muara Bungo, karena daerah tersebut bukan lagi daerah Bukit Barisan, berbeda dengan daerah sini.
Oke, kita akan melihat jalur keempat. Ini adalah jalur rekomendasi. Oh, ini jalur yang ketiga ya. Ini rekomendasi admin. Inilah yang saya maksud dengan jalan yang paling nyaman. Jadi keluar tol Kayu Agung, Prabu Muli, Muara Enim, kemudian Lubuk Linggau, Bangko, Muara Bungo, Padang. Jadi ini masih jalur lintas tengah. Jalannya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ini contoh jalan diambil sampel di daerah Lahat, di daerah Muara Enim, di daerah Batu Raja, karena ini daerah Bukit Barisan ya, yang banyak tikungan dan belok-belokan naik turun. Jadi kalau pulang ke Sumatera Barat, silahkan direncanakan sendiri akan bermalam di mana. Pada umumnya kalau bermalam insya Allah aman-aman semua. Misalnya kalau lewat jalur barat bermalam di Mana atau Bengkulu, lewat jalur tengah bermalam di Lahat atau Muara Enim insya Allah aman. Ini yang jalur yang keempat, ini adalah yang direkomendasikan oleh Google. Nah, ini yang saya bilang berbahaya, itu jalannya tidak layak untuk dikonsumsi secara umum. Itu yang di dalam peta sebut berwarna merah, itu antara Prabu Muli dengan Lubuk Linggau. Jadi mungkin kita paham itu rekomendasi Google, cuman kita nggak tahu kondisi di dalamnya. Nah, itu bisa buat frustasi. Setelah berjalan kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah, itu mencapai 60 km, kita akan bimbang. Mau balik arah jauh, mau diteruskan masih jauh. Ini karena jalan pintas ini totalnya mungkin mencapai 150 kilo ya. Kalau 50 kilonya rusak atau 100 kilonya rusak sampai di daerah sini, galau jadinya. Mau balik lagi jauh, mau diterusin frustasi lihat jalannya. Nah, karena itu sebaiknya hindari. Karena Google itu harusnya tidak merekomendasikan jalan ini, karena Google Street-nya kan nggak ada. Artinya Google tidak pernah ke sini. Kenapa dia bisa rekomendasi jalan ini? Nah, itu nggak paham tuh. Mestinya Google harus dikoreksi. Jadi ini yang dari Prabu Muli melalui Pali, Kabupaten Pali, dan terus ke Lubuk Linggau. Kalau isunya sih tahun 2016 katanya mau dibangun jalan baru, tapi sampai tahun ini, tahun 2022 ternyata belum, masih jalan tanah. Sebagian besar jalan tanah. Jadi itu jembatannya kelihatan sangat tua. Jadi sebaiknya dihindarilah itu yang jalur Google itu. Tetap ikutin lintas Sumatera. Ini jalur timur. Lintas timur ini full ya, tolnya full sampai kota Palembang. Dari kota Palembang ke Tempino Jambi, kemudian Muara Bungo dan kota Padang. Ada yang menyebut jalur ini jalur neraka karena lintas timur itu banyak sekali truk-truk besar, banyak sekali jalan-jalan berlubang. Dan kalau kita lihat dari peta itu banyak jalan keriting. Keriting itu artinya tikungannya luar biasa ya. Antara Jambi sama Muara Bungo itu keriting. Kemudian antara Palembang dan Jambi tidak seberapa ya. Tidak seberapa keriting. Nah, ini kita lihat itu truk-truk itu kita akan berpapasan dengan truk seperti ini terus-menerus. Kemudian ya jalannya juga ya seperti itu, karena mungkin banyak truk itu sulit diperbaiki rusak lagi. Jadi itu lintas timur banyak truk, ada yang bilang jalur neraka. Kita sudah sampai di alam Padang, ini sudah kelihatan hutan Padang. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe ya.